Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Jadi tugasnya untuk hari ini Anda nyampe seperti ini, bentar dulu ya. Ini otomatis keluar menggunakan auto number. Jadi kalau apa namanya, jadi kalau biasa nggak bisa diklik seperti kemarin saya bilang. Anda dimatiin dulu dengan cara properties, kemudian ini lepas detailnya, kemudian warnanya kalau diganti. Ya. Ini keluar sendiri. Ini auto number. Kemudian misalkan saya masukkan nama misalkan nama saya apa namanya Ronaldo misalkan. Absennya nilainya misalkan 67, tugasnya itu 90 misalnya, tesnya 78 77 ya, karena kan double kan ya. UASnya misalkan 12. Kemudian untuk hitung itu udah yang kayak tugas kemarin ya, yang sebelumnya Anda tinggal copy paste aja dari yang Anda masing-masing. Jadi ketika dihitung, oh iya satu lagi keterangan ditambahkan. Coba Anda buka dulu, aktifin dulu sumnya. Jadi yang diabsen yang selesai ya. Jadi silakan potnya itu potnya aktifkan ya, Apache MySQL. Kemudian Anda biar cepat langsung masuk aja ke sininya, ke apa, langsung masuk ke localhost-nya, kemudian pilih PHP admin ya. Kemudian cari kemarin yang kita itu menggunakan perkuliahan ya, database-nya itu. Perkuliahan berarti Anda cari yang perkuliahan mana? Penilaian, penilaian ya. Penilaian diklik. Kemudian kita lihat di sini tabelnya baru satu ya. Ada nilainya aja. Di dalam database itu dapat tabel. Oke, kemudian di sini kita nilai. Nah, ini untuk lihat strukturnya, untuk lihat browse-nya atau nilainya, recordnya. Jadi jangan sampai Anda salah ya, seperti Anda di database, dibedakan antara database sama dengan di Java yang di di kelas diagram. Jadi kalau ini tipe-tipenya itu kita lihat di struktur. Kalau misalkan saya bentar ya, ini bisa membedain ya, bentar, ada yang mengukur nggak ya? Saya lupa mana ya yang coba saya udah ingat ya, desainer dari sambungin itu ternyata. Ya, yang seperti ini yang namanya IRD ya, IRM itu Entity Relationship Modeling. Jadinya untuk kesambungan antara yang namanya, ini bisa bedain kalau misalkan di produk ID part chart gitu ya, name part chart. Kalau di ini kan ini adalah part chart itu string, kalau di Java ada kelas diagram. Kalau di sini kemudian ada ukurannya, ada angka-angkanya. Angkanya setnya 11, price integer, tipe datanya, kemudian sebelah isinya. Kalau di kelas diagram nggak ada. Kalau kelas diagram itu berarti di sini tandanya kan bisa positif, negatif, sama pagar. Artinya kalau pagar kan protektif ya. Kalau yang positif kan public, yang minus itu private gitu ya. Kemudian di sininya cuma ada tipe datanya, tidak ada site-nya, ukurannya. Artinya misalnya produk ID batasnya 65 karakter gitu ya. Di sini. Oke, balik lagi ya, itu cuma mengingatkan Anda perbedaan antara IRD, Intensive Diagram, sama IRM, sama kelas diagram ya di UML. Jadi kita lihat ke nilai. Saya tambahkan satu lagi keterangan buat hasil di sininya. Jadi ketika saya menentukan hitung, ya, nah keluar
Kalau misalkan nilai D, ini kan koma ya, 42, sekian. Kalau nilai D atau E, saya akan setting muncul ketika ya hasilnya nilai D itu akan tidak lulus. Tapi kalau saya misalkan nilainya antara A sampai C itu akan lulus. Jadi ketika udah beres, ini baru disimpan. Ya, simpan. Oke. Nah, masuk Ronaldo ya. Ya, oke ya, lanjut. Jadi untuk penampung ini buat lagi Anda buat lagi atributnya tambah keterangan di bawahnya. Oke, silakan Anda masukkan. Ketika ini structure ya, structure. Oke. Setelah Anda di structure, kemudian tambahkan. Kalau misalkan di sini baru ada grade, tempatkan paling belakang keterangannya. Caranya gimana? Anda kan di sini ada add, ya, ada after keterangan. Jadi after grade berarti kalau buat kelas kan udah buat nih ya. Jadi Anda buat di sini di after grade begini, klik, kemudian pilih go, ya. Nanti akan nama satu. Silakan Anda isi namanya, nama atributnya keterangan. Kemudian tipenya bebas, ya. Boleh yang penting kalimat. Salah saya menggunakan varchar 20, ya. Karena emang tidak banyak kan, cuma tidak lulus, antar lulus gitu ya, sedikit aja. Jadi keterangan varchar 20. Oke, silakan dibuat dulu, tambahin dulu ya, biar kita bareng. Jangan tambahkan, caranya tadi pindah ke localhost, buka localhost PHP admin, kemudian Anda pilih database yang dipakai. Kemarin database-nya menggunakan penilaian. Nah, dalam penilaian terdapat yang namanya tabelnya nilai yang kita gunakan tabelnya. Nah, database penilaian, tabelnya nilai. Kemudian Anda pilih yang namanya structure. Oke ya. Oke, kita tambah. Ya, tambahin satu. Ya. Ya, kalau sudah misalkan Anda sudah selesai, ini kan udah ada di record 3 nih. Kemudian Anda balik lagi ke NetBeans. Kemudian tugasnya juga harus bisa, karena namanya CRUD ya. CRUD itu CRUD. Jadi CRUD itu singkatan dari create, read, update, delete. Jadi aplikasi Anda minimal itu kalau udah di pemrograman, ya itu minimal bisa CRUD, ya bisa CRUD itu sama dengan Anda insert. Insert, kemudian untuk yang namanya read, ya, atau membaca dari database itu menggunakan query. Query itu namanya di Java menggunakan accept query, eksekusi query-nya. Jadi artinya kita mengambil data di dalam database, menampilkan di Java-nya. Jadi accept query. Kemudian ketika Anda code, ya, ketika Anda menggunakan insert, update, delete, Anda menggunakan fungsi execute update ya, cuate update cuate execute query ya, update. Oke, ini begini, tanda begini, nanti tanda begini juga. Oke, pertama kita menggunakan fungsi query, kemarin udah, ini udah selesai. Jadi ketika Anda yang namanya nampil seperti ini di run, nah run, dan nampil langsung begini, itu udah execute query. Dan nampil pertama itu NIM yang selanjutnya akan ada input. Kan terakhir kan 3. Berarti nanti 03 berikutnya. Ini 4 ya. Ini kan baru yang diklik. 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, setelah Anda nampil seperti itu, kita akan udah query. Sekarang kita memprogram yang namanya tombol simpan ya. Oke, simpan ya. Simpan itu berarti untuk menyimpan. Ada bisa langsung Anda caranya sama kayak kemarin. Oh iya, otomatis Anda tambahin ya. Si ini tambahin ke bawah. Keterangan tambah keterangannya di sini.
Oke, pertama yang ngitung dulu ya, sorry yang ngitung dulu, yang belum ngitung ya. Ngitung ya. Yang ngitung kemarin udah ada di tombolnya sebelumnya, yang udah saya ajari sebelumnya ada dihitung. Itu hitung itu untuk mengasih nilainya. Sudah format ya. Ini kan udah sebelumnya sama saya. Jadi ketika Anda lihat yang kui yang sebelumnya, jadi tentukan dulu yang absen. Nah, absen karena apa? Karena kita main hitungan, otomatis yang absen itu dirubah dulu ke formatnya double karena text field ya, text field kalau masih bingung text field itu yang ini nih, ini di defaultnya string kalimat. Jadi kalau Anda biar bisa diolah melakukan perhitungan, jadi Anda rubah dulu ke jumlah tipe bilangan yang Anda mau digunakan. Kebetulan kalau untuk menghitung nilai itu nilai absence, nilai nilai untuk kuliah biasanya menggunakan posisinya double, ada koma-komanya, makanya bisa pakai double absen. Nah ini untuk merubah double dot karena di sini double ya, double dot false double baru nama text fieldnya masing-masing. Text absen berarti ngambil yang ini ya absen. Udah seperti itu get stack, double tugas, double sebagainya sampai yang namanya UAS. Selanjutnya Anda ngitung nilai akhirnya, nilai hasil dari 0,1 kemarin kalau udah ya 0,1 ya. Yang 0,1 kemudian apa namanya 0,1 untuk absensi karena 10%, kalau untuk yang 0,2 20% ya akan tugas, 0,3 UTS 30% UTS, 0,2 UAS dikali-kalikan sampai yang ini. Kan udah kemarin ya, udah saya sebelumnya, cuma saya ulang aja. Kemudian nilai akhir, kemudian untuk masukkan ke dalam teks nilai akhirnya, ke dalam yang namanya teks filenya ini, nilai akhir, kok dia pindah ke sini? Kembali kiri, kabur. Ya, itu masuk nilai akhir. Kalau di sini kan ngambil nih untuk ngitung get text kan. Nah ini untuk menampilkan ke sini, ke keluar. Bagi kan ketik nih sini masuk. Ini kan hasil. Berarti di sini menggunakan apa? Menggunakan setback kalau nampil ke sini. Setback berarti. Jadi ketika Anda di sini teks akhir berarti kan nama text field yang untuk nilai akhir. Atau nilai total. Berarti setback kita rubah ke sini. Ya. String dot value of nilai. Jadi kalau yang tadi, kalau yang double UAS sama dengan double false double itu merubah dari bentuk string ke bentuk double. Ya, sekarang kebalikan. Karena biar nampil ke sana berarti dirubah lagi dari tipe teksnya. Ini kan nilai akhirnya kan bentuk double. Dirubah bentuk string. Caranya dengan ketika Anda masuk form ini, text field-nya itu set text string dot value of that nilai akhirnya. Konversi ini ke string baru nampil. Nah sekarang kita ngecek apakah nilai yang namanya dihasilkan nama ini itu akan menghasilkan A, B, C, D, E, E. Berarti Anda buat menggunakan fungsi. Nah itu jadi Anda kapan menggunakan if, kapan Anda menggunakan array gitu ya. Kapan Anda menggunakan pengulangan. Nah itulah yang saatnya. Jadi kalau Anda bisa ngerti di konsep itu, Anda pindah program berapa, pindah ke bahasa pemrograman apapun juga konsepnya sama. Saya bisa ngajar Python, saya bisa menggunakan Python, nggak lama saya belajar, kurang dari beberapa minggu saya belajar Python, saya udah bisa karena saya konsep pemrograman selalu konsep, selalu ada pemrograman itu akan selalu ada yang namanya operasi operator, ada pengulangan, ada if gitu ya. Yang penting ngerti gitu tahap penggunaan if dan di mana posisinya, dalam kasus seperti apa. Misalkan Anda untuk validasi yang namanya username dan password, pasti kan Anda menggunakan if untuk mengujinya. Kalau menggunakan angka yang membutuhkan keluaran yang banyak, berarti Anda akan yang namanya akan menggunakan for gitu. Oke lanjut ya. Kemudian di sini cek nilainya. Ini kalau misalnya A 8 B C E ya, sampai sini 60. Udah if D. Nah udah selesai di situ kemarin ya udah kan. Kemudian kita cek hasilnya. Udah dapat kan nilainya, udah ditampilkan nih text index, setback. Karena ubah dari bentuknya double ya. Kalau dari text index itu per cat ya. Ya langsung berubah ke ini dengan nama index
Ya, masukkan ke indeksnya. Akan muncul, kemudian cek apakah nilai A, B, C itu akan masuk lulus atau tidak lulus. Berarti Anda buat lagi pengkondisian dari sini. Saya buatin rekomen aja ya. Untuk mengecek lulus tidaknya. Nilai lulus tidak. Ya, berarti Anda menggunakan apa? Menggunakan cek. Ini dicek indeks ini berarti. Karena kita bukannya itu yang dicek. If indeks sama dengan A, ya, sama dengannya jangan lupa opera ini menggunakan operator operasional atau operator perbandingan. Kita bandingkan apakah nilai indeks ini sama dengan A gitu ya. Nah, ini artinya yang garis ini adalah OR. Jadi kalau ini logika, jadi Anda operasi logika. Jadi kalau OR itu tandanya begini. Nah, kalau N tandanya seperti ini. Ya, kemudian kalau OR, kalau NOT, dia menggunakan posisinya begini ya. Nah, itu NOT. Ini posisi logika. Jadi konsepnya itu kalau OR, artinya kalau ada salah satu pernyataan yang salah satu yang betul, itu akan benar, akan dieksekusi. Gitu. Contohnya gini, salah satu dari ini eksekusi benar, salah satu kan konsepnya kalau kita Anda balik lagi mungkin kan dulu belajar sistem bilangan gitu ya, biner, logika di mata kuliah apa gitu satu kan. Nah itu ada yang namanya gembang logika. Jadi artinya kalau misalkan inputannya 0, ada salah satu inputannya 1 atau nilai benar, itu akan menghasilkan nilai betul. Tapi kalau misalnya dua-duanya ini, misalnya ini salah satu salah, harus dua-duanya benar nih, harusnya salah betul semua. Ada salah satu salah atau 0, itu akan mengakibatkan yang hasilnya akan tidak dieksekusi atau salah. Ya punya ini menggunakan fungsi dari OR, N. Jadi di database pun digunakan juga fungsi ketiga ini. Kalau ini kan nilai kebandingan. Jadi kalau saya inputnya angka 0, ya nanti angka 1. Jadi kalau Anda query misalkan select kali bintang from nilai not UTS misalkan. Jadi semua tampilkan kecuali atribut UTS. Misalkan itu not kan tidak ya gitu. Jadi ini menggunakan fungsi. Jadi harus pahami fungsi-fungsi ginian. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Kemudian teks keterangan setback lulus jika nilainya A, B, dan C. Dan ada else. Karena kan indeks adisinya ada 5 kan, D sama E sama dari A sampai E. Ketika Anda udah tentuin segini, kalau misalkan di luar huruf ini akan mengakibatkan nilainya tidak lulus ketika else. Ya. Nah, itu ada ditambahin. Bisa kirim untuk yang modulnya. Oke, kemudian yang kedua, lanjut ya setelah itu. Berarti anggaplah Anda udah selesai ngitung ketika Anda masukkan ke sini. Ya, di sini udah keluar berarti. Ketika misalkan isi lagi, itu serupa misalkan ini 80. Nah, ya, udah selesai ya, hitung ini jalan. Oke, next kita lanjut ke ke fungsinya simpan. Simpan itu kalau bisa gampang, mendingan kasih nama aja, ganti simpan misalkan teks variabelnya. Kalau bingung, kalau tahu sih ganti aja sini variabelnya apa, edit button 4. Ini yang delete di button 5. Oke, sekarang yang simpan ya. Yang simpan klik event karena event action. Nah, yang simpan ini kenapa saya simpan doang gitu? Jadi boleh buatnya langsung di sini atau di luar. Jadi kalau di luar berarti Anda buat metode yang namanya simpan. Metodenya itu adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Nah, kita lihat simpan. Simpan. Pak, maaf, Bapak kecepatan, Pak. Oh, kecepatan. Ya, kali kiri itunya yang jelasin dulu. Pak, maaf Pak, kayak ada suara berisik yang bikin bising gitu Pak.
kipas angin ntar dulu ya, lagi belum di kotor bersihin. Suaranya nyet 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 gitu Pak. Udah mati ya? Iya Pak. Jadi gerah nih. Halo, belum ada AC rumahnya. Bentar. Oke, kita naik lagi ya, kita lanjut. Enggak, kenapa saya tadi agak cepetin, karena kan yang yang puisi ini kan udah ada di ini ya, udah ada di apa sih namanya? Jadi udah ada pelajaran kemarin sebelumnya di gue yang Anda kemarin yang copy paste aja. Hanya Anda tinggal nambahin yang namanya di fungsinya mana. Nah, Anda cuma nambahin nih yang kerjaan kemarin, tinggal nambahin ini doang nih segini. Tuh. Ya, itu tinggal nambahin itu aja untuk mengecek. Gitu. Tapi yang ini dimasukin ke YouTube lagi Pak. Dan masukin ntar. Nah, kalau nggak masukin YouTube ntar pernah lupa lagi kan. Oke, next ya. Iya, makasih Pak. Sip. Oke, yang simpan ya, saya disimpan dulu. Jadi Anda buat metode tadi di luar, bisa gini buat metode. Yang pertama ya, Anda mengetikkan S ini dapat dari mana ya? S itu dapat dari statement yang saya dipisah di atas. Ya, karena kan hampir tiap ini ada statementnya, jadi biar nggak ngulang-ngulang nulis statement begini, saya buat S-nya di sini. Kemudian nanti koneksinya kan untuk koneksi ini berarti akan masuk koneksi ini kan, memanggil koneksi ini. Makanya di sini ada koneksi. Kita terus ke bawah lagi tadi. Jadi kalau di coding lama, kalau ini mulai saya bisa sampai 2 jam, belum nungguin. Saya kirim aja. Kemudian untuk disimpan, berarti yang pertama, ingat ya, kalau Anda perintah nyimpan, makanya kenapa Anda kemarin saya sebentar ngajarin pakai ini. Jadi kalau yang namanya insert, kan ada insert, ada delete sama update kan. Update. Jadi kalau insert berarti kan Anda memanggil ke database-nya. Berarti pakai apa di database? Misalnya kalau di SQL pakai insert into nama ininya kan. Insert into nama tabelnya apa? Tabelnya misalkan nilai kan. Nah, insert into nilai kemudian values. Ya. Values itu kan bisa aja langsung masukin semua satu-satu itu nama-namanya dalam tabel nilai, tapi langsung values nggak apa-apa. Begini, kemudian tanda kutip begini. Kalau itu string kan, tanda kutip begini satu-satu. Katanya apa? Misalkan saya ini bahasa ini dulu ya, bahasa database dulu. Insert into value, kemudian kita lihat jumlahnya harus sama dengan jumlah yang di sininya. Name, nama, termasuk urutannya. Gak boleh yang tuker. Nah, makanya kalau kemarin bagusnya itu tulisan kecil semua. Biar nggak keder, saya terlanjur ini buat tugas yang kelas A7. Jadi ini pakai N yang gede nih namanya, jadi agak ribet jadinya. Jadi kalau enak kita biasakan kalau database kecil semuanya udah biar enak gitu. Karena kan pemrograman itu kayak Java, PHP, Python itu kan termasuk yang namanya case sensitif ya. Jadi huruf besar kecil itu pengaruh. Jadi kalau Anda di sini tulisannya N yang gede, kemudian kita pengennya ini kecil semua, nanti nggak kebaca. Nah, makanya nih samain harus bisa. Nih misalkan ini kan cuma nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan, harus 9 semuanya. Nah nilai insert into value, berarti tebakan yang barisnya nim kan. Misalkan kalau nimanya otomatis, ya Anda bisa begini, kosongin begini, tapi ada gitu. Nah begini, ketik namanya apa, kan nama yang kedua kan, berarti namanya si Odeng misalkan ya. Kemudian kutip lagi, koma, kemudian gini lagi kan. Karena kalau di database kan single quote kan. Kalau di Java itu baik kutip 2. Kalau string. Odeng kemudian nilai ini ya, nilai absennya misalkan 80. Nah, kalau angka kalau di database boleh nggak menggunakan koma, kutip 1. Kalau nggak pakai itu nanti literal error.
Ya, jadi harus pakai kalau yang ada parcat cat gitu ya, teks itu wajib. Tapi kalau yang namanya bilangan bulat kayak integer misalkan ya, kemudian double itu gak usah. Jadi misal 78,5 kan itu titik biasanya ya. Kemudian koma terus lagi berapa 78, sekian bla terus sampai akhir jumlahnya. Jumlahnya misalkan 17 aja biar gampang ya. 70 ya kan nilainya 70 koma 78,56 misalkan 78,9 titik 9 ya. 9 berapa tuh? 1, 2, 1, 2, 3. Ini nilai, ini adalah absen, UTS, tugas, UAS. Sudah 6 ya. Sorry. Ini sampai sini adalah UAS. Ini UAS, kemudian habis UAS itu ada nilai total misalkan 90, kemudian nilai indeks ya. Indeks. Nah, ini pakai kutip lagi, misalkan A misalkan. Satu lagi keterangan kan. Nah, lulus. Nah, itu kalau Anda kalau di database. Seperti ini konsepnya. Insert, into, masukkan ke dalam database tabelnya nilai. Nah, yang begini yang saya di kelas dia di apa namanya sequen, nama ininya, bukan nama database-nya, tapi tabelnya. Kemudian habis ini kita lihat ke Japanya. Nah, kalau di Japa itu berarti Anda insert into nilai values. Nah, ini kan kutipnya. Kutipnya itu untuk sebagai apa? Kutipnya sebagai ini. Ini kutipnya. Ya, kutipnya nih. Jadi awal, akhir kan ada buka tutup. Kemudian untuk titik komanya, titik koma yang ini menandakan buat untuk kalimat string yang di Japanya. Ya kan satu baris tuh. Jadi plus text name dot get text. Ini kan urutan pertama nih kan. Text get text, kemudian semuanya get text semua. Kalau itu pilihannya menggunakan text fill. Kalau Anda menggunakan kayak fill option, kalau diklik muncul Bandung, Jakarta, itu pakai select item. Ya, untuk tipenya, tipe yang namanya get-nya itu, get select item. Kalau Anda menggunakan option. Kemudian di sini selanjutnya satu semua text name, kemudian nih batas nih, sebatas ini adalah batas untuk memasukkan yang namanya name. Nah, kemudian lanjut lagi nih, kutip 1, kutip kedua, lanjut lagi text nama, ini batas lagi, terus koma lagi sampai teks absen sampai selesai sini. Panjang kan, sampai yang namanya keterangan. Baru akhirnya ini tutup dari mana? Tutupnya dari stringnya. Nah, dari sini string kan. Nah, kan tutupnya ada kutip 2 nih awalnya. Jangan salah, baru Anda di sini akhir dari baris program menggunakan semikolon atau titik koma. Sampai situ selesai, baru Anda dilakukan eksekusi. Execute update itu akan memasukkan yang ini semua dieksekusi. Ya, eksekusi aja dari sini. Kemudian setelah ini di close posisinya, statementnya itu diberhentikan. Kemudian di option pen, show message dialog null. Ini kosong, nanti namanya cuma ini doang, data berhasil disimpan. Jadi setelah yang namanya Anda proses ini akan muncul tulisan data disimpan menggunakan JOption.show message dialog. Ya. Itu JOption pen ada ini di Java di Java ininya di library-nya. Java.swing ya. Kemudian ya ini nggak usah ya, ini nggak usah dipakai nanti. Ini dulunya saya ada ininya. Ada icon saya, ini kan nggak ada, saya ngopi dari project yang sebelumnya, yang project ini nih. Ini nggak ada karena nggak ada plugin-pluginnya, jadi merah karena boleh diisa ulang. Kemudian ini clear itu artinya apa? Clear itu kalau saya misalkan nge-run begini di run, ya. Ketika saya misalkan udah masukin data-data di sini, kemudian saya simpan kan jadi ini clear, bersih lagi. Nah, dia berarti clear ini buat dulu. Kemarin saya udah pernah kirim ya clear. Berarti yang clear itu Anda di satu-satu dihilangkan kayak gini ya. Misalkan mana clear.
Nah, teks nama dot set text kosongkan. Nah, semuanya. Jadi nanti kalau setelah ekusi, jadi ketika di save berhasil disimpan akan hilang semua isian yang ada di text filenya. Itu clear. Jadi masukin ke tiap yang butuh. Makanya kenapa dibuatin metode dia gampang, tinggal ngambil nggak usah. Kalau Anda dimasukin ke dalam sini, ya ke dalam satu-satu, ke dalam form sendiri-sendiri, itu akan setiap ini buat coding terus. Makanya itu gunanya metode. Dia di reuse itu bisa dia ulang. Itu gunanya pemrograman masih objek. Kemudian di sini ada auto number. Saya auto number buat biar ketika saya di run itu nomornya otomatis naik sendiri. Get aktivasi yang terakhir. Ini kan yang 03. Jadi ketika saya ini lagi menginput lagi udah 004. Ini menjadikan kita biar kita kan kalau udah nyampe 100 record 200 record kan bingung nomor berapa yang terakhir gitu. Jadi kan otomatis. Nah, untuk buat auto number jadi setiap ini butuh dimasukin. Nah, auto numbernya kita buat yang auto number ya. Jadi sama dipanggil logos, dipanggil lagi statement, kemudian string SQL select kali max nim. Nimnya ya, harusnya nimnya gede nih. Jadi select kali ini kalau Anda udah belajar di ini harusnya ini udah belajar nih di mata kuliah pemrograman basis data. Kalau enggak di di sistem basis data. Cara query begini. Ini mencari nilai maksimal yang terakhir di NIM. Di NIM terakhir nilai angka berapa? Misalkan di 005 atau nomor berapa gitu ya. Kemudian di query di query kan menampilkan kan. Kemudian rs.next dari result set sini yang ditampilkan yang terakhir get in integer. Ya, diambil dari angka yang paling belakang ditambahkan 1. 000 integer to string A tambah 1. Jadi kalau misalkan terakhir jadi 005, berarti akan jadi otomatis nama 006 gitu ya. Nah, berarti nanti auto numbernya masukin sini dulu ke dalam konstruktor biar kebaca. Auto numbernya masukin di pas di sini konstruktor. Ya, kemudian yang butuhnya kita masukin tiap yang butuh di tombol save, misalkan di tombol delete, tombol update misalkan ya. Nah, kalau udah selesai di mana simpan ya. Yang baca nilai yang tadi ya, yang kemarin, yang baca nilai buat metode untuk penapian query. Kenapa? Jadi kalau Anda misalnya ini nggak dimasukkan, nggak di sini, nanti ketika Anda misalkan, saya ya masukin misalkan di sini namanya Yuyu misalkan ya. Kemudian absennya nilainya 80, ini 90, ini 20, ini misalkan 12,2, males misalkan ya. Simpan. Nah, ya. Aduh. Total row incorrect kalau nilai totalnya teman-teman ada nilai total coba 78. Hitung dulu ya, hitung dulu C, simpan. Nah, ketika di sini harusnya saya pada waktu ini pas tombol hitung diaktifin menghitung ini dimati-matiin dulu nih biar ini nggak salah mencet. Ketika salah mencet harusnya untuk ini mulai ini kan. Itu bisa pakai menggunakan txt.set enable ya. Jadi buat jadi disable itu buatnya. Jadi ketika Anda disimpan begini, oke, itu ini nggak akan nambah ke bawah, akan nampil. Tapi ada simpan database close itu baru nongol gitu. Nah, ini kan langsung nampil tuh bawahnya langsung lompat nambah. Karena ini dimasukin ke sini baca tabelnya, baca nilainya. Ya, itu masuk. Kemudian ini biasa kayak kemarin untuk cat-nya itu kalau try pasangannya cat, kalau misalnya error nanti ada baca. Saya buat get message biar ada error nol, yang salahnya apa? Ya, misalkan yang nampil misalnya tadi itu nampil, kan ada pesan tuh tadi yang salahnya apa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah simpannya udah beres, tinggal panggil simpannya di tombolnya si simpan. Tinggal dipanggil aja. Ini yang simpan. Nah, simpan ya. Oke, ya simpan. Oke, terus setelah yang simpan, Anda tombol yang edit. Oke. Untuk tombol yang edit, sebelum Anda edit, ya Anda aktifin dulu ke sini. Buat apa? Jadi kalau ketika saya klik, jadi edit itu nggak akan berjalan.
Kalau saya nggak klik nih, muncul nih, klik. Nah, kan berubah tuh, sesuai klik ini. 4, Yuyu. 02, siapa? Saya ganti misalkan ini Eman, misalkan. Nah, ini kan bisa mati ini simpannya ketika di posisi klik ini. Biasa nggak salah ngitung. Jadi kalau mati juga bisa mati-mati yang lain. Ini matiin misalkan. Jadi ketika ini klik Eman, misalkan saset. Ini kalau kita ngerubah angka dulu, ininya rubah lagi, berarti hitung lagi. Kalau ada perubahan di sini, tapi kalau nggak ada perubahan emannya doang langsung diedit aja. Ini oke. Ya eman ya. Nah untuk biasa gini, kita ini dulu buat codingan dulu untuk di apa namanya di sininya, untuk buat di table-nya. Ini klik kanan, kemudian pilih Anda apa? Pilih yang namanya event, pilih apa namanya mouse, pilih mouse klik table, mouse klik ya, diklik ya. Ini ya table karena saya namanya table 1. Ya kalau Anda udah diganti nama ceng variabelnya, sesuaikan namanya. Berarti ini diklik mouse klik, klik. Nah, Anda masukkan. Ya. Jadi integer column itu untuk baris, table ada get select row. Jadi table itu diambil semua barisnya, baris recordnya. Kemudian tentukan satu-satu. Text name, set tag, ya. Kemudian pindah ke string, table 1, table nama tablenya, get lalu add kolom 0. Nah, kenapa 0? Karena baris di array kan batu array kan. Array itu mulai di 0. Karena datanya ada 9 sampai 8 berarti. Satu-satu tergantung datunya. Jadi kalau Anda salah masukin teks bisa kan yang jadi nama, jadi nanti mulanya dari nama, name-nya jadi kalau ketika di sini nih, diklik run, misalkan klik ini nih, klik name, kalau salah nempatin tadinya, ya salah nempatin, jadi nanti 01-nya ada di sebelah sini, kalau Anda teks name-nya ada di, pakai teks nama gitu. Ya itu gunanya yang mouse kliknya, jadi untuk edit, untuk ngapus juga. Saya misalkan ngapus yang yuyu misalkan ya, delete, oke. Nah seperti ini ya. Jadi kalau ini nggak diklik dulu, bingung ya dapet yang mana gitu ke sininya. Jadi di mouse klik dulu itu gunanya yang mouse klik. Jadi gunanya ketika Anda mau coding yang ininya, ntar saya kirim satu-satu. Jadi nggak harus sekarang. Jadi nanti dikumpulkannya hal ini cuma yang ada lagi di absen ya. Jadi dia nggak kelamaan. Nanti tugasnya akan dikirim dan akan saya absensi pas UAS. Tugasnya didemoin pas UAS. Waktunya banyak kan, ada 3 minggu. Oke, lanjut ya. Setelah ini Anda masuk ke yang namanya, boleh jelasin ya, update-nya ya. Oke, kemudian setelah klik, Anda buat fungsinya update. Mana update. Update namanya saya buat rubah namanya. Oke, rubah ya. Oke, itu balik lagi. Sebelum bisa begini, sama juga konsepnya. Anda belajar dulu cara update di database-nya. Makanya saya ikatan. Kalau edit berarti update. Update apa? Langsung aja nama-nama. Kalau yang tadi kan kita belajar langsung insert into. Kalau insert, kalau nge-save, kalau update itu update langsung nama ininya, tabelnya. Nama tabelnya ya. Update nilai set apa yang di set. Misalkan mulainya saya di set nama. N-nya gede ya. Kenapa N gede? Karena saya di sini namanya gede. Nih, namanya. Nanti yang kenapa saya ini melewati nggak? Karena where untuk where karena memfilter ya. Artinya dihapus itu berdasarkan NIM. Sekarang kalau dihapus kenapa nggak pakai nama Pak where-nya? Ya kalau misalkan ngapusnya berdasarkan nama, kalau ada di record ada di 1.000.000 orang ada nama yang sama 100, berarti nama 100 itu kayak kehilang semua gitu, menghapus satu orang jadi kehilangan semua gitu. Jadi kalau kita menggunakan kayak NIM atau nomor-nomor KTP itu kan ya cuma nomor tertentu unik, jadi nggak akan ada yang sama. Jadi cuma itu yang kehapus gitu. Jadi update nilai set nama sama dengan apa yang ininya. Kan bisa nama siapa yang mau dihapus misalkan ya. Misalkan namanya Wowon, pasti ikuti gini kan, nama juga ini namanya juga untuk kalimat kan, berarti chat atau facat atau string kan, berarti set spasi nama, misalkan namanya siapa yang mau dihapus, yang mau diupdate ya, misalkan di sini ada nama Cecep, berarti Cecep di sini Cecep ya. Kemudian kalau misalkan langsung di ini langsung menggunakan where name sama dengan
berapa NIM-nya. Misalkan NIM-nya di sini berapa NIM-nya? NIM-nya 004. NIM 004 misalkan. Kan say berarti. Tinggal Anda titik koma. Kenyataannya ini kalau segini doang berarti kalau ada ini yang bisa diganti cuman ketika ini doang nama doang ya ini nggak bisa nggak bisa diganti nilai ini yang nggak bisa diupdate. Nah kalau biar diupdate itu semua diganti kecuali ini nggak bisa diupdate ya. Berarti ini semuanya definisi bagaimana caranya tinggal pakai koma di sininya. Nah, koma ya udah kayak tadi kutip lagi ya, sini koma kerja nama dulu koma apa misalkan tugas kan tugas atau absen sama dengan udah siapa absen berapa nilainya 90 misalkan. Nah gitu terus koma terus ya itu untuk yang namanya update. Jadi kita harus belajar dulu ngerti database-nya dulu. Makanya saya kalau mengajar di Wise Data kebetulan sampai sekarang saya nggak dapet ya mata kuliah itu karena memang biasanya itu mata kuliah favorit orang banyak yang pengen karena tutorialnya juga banyak gitu ya. Saya kan khusus mata kuliah aneh-aneh. Nah, mending sekarang ngasih mata PBO yang bisa saya pegang. Biasanya kalau kayak machine learning kan banyak dosennya nggak pada bisa ngajarnya. Hanya saya yang tukang ngajar deh. Oke ya, lanjut ke sininya. Setelah ini dapat, kita lihat kejawabannya. Berarti ada perbedaan. Nah, tadi untuk nama kan pakai TXT nama kan, pakai TXT kan, karena pakai fill kan. Pakai fill yang ini fillnya nih ini masuk ini fillnya jadi mirip-mirip kayak tadi insert sama juga set nama sama dengan kutip itu kayak tadi. Nah ini kan untuk kali karena ini kan string kan. Nah sampai sini kan nama kemudian koma absen jadi semua bisa diedit nilai absen terus TLT absen, nilai UTS lurus sesuai urutannya. Baru where-nya di ini where NIM sama dengan TXT NIM get text. Baru akhirnya titik koma. Kenapa ada titik koma belakangnya? Karena titik koma mulai dari sini. Ya. Sampai sekarang kayak tadi sama karena sama-sama gunakan execute update ya untuk update yang namanya database-nya. Baru kita masukkan variabel karena SQL ini variabel dari sini string dibuat string kan. Nah, sesuai namanya samakan. Kemudian setelah ini dieksekusi execute update, close, muncul lagi data telah dirubah. Kalau Anda misalkan muncul terus di ininya pengingatannya. Kemudian clear biar kosong lagi setelah diupdate. Kemudian baca nilai yang tadi yang query biar nampil lagi tabelnya apa yang baru. Auto number biar nomornya otomatis. Kemudian catch. Setelah yang namanya rubah jadi misalkan ya, tinggal Anda menggunakan fungsi yang delete berarti ya tadi berarti otomatis yang rubah ini dimasukkan lagi ke dalam fungsinya si J buttonnya. Nah ini ya ini yang saya J button 4 itu tombolnya tombol si simpan ya. Jadi Anda kalau bisa ganti aja namanya biar enak yang edit ya. Karena yang delete fungsinya sama ya, delete sama kayak fungsi biasa Anda buat di delete bentar. Kayak yang hapus ya. Nah, yang hapus berarti atau delete Anda sama kayak tadi koneksi dulu statementnya. Nah, ini sama kayak ininya. Ini cara ngapusnya. Ya, jadi delete ini codingannya database seperti sini nih. Delete kalau codingan ini kalau sampai sini ya. Kalau ini huruf gede nggak pengaruh nih kalau sampai sini nih. Nah, delete kan nggak pengaruh kalau di database huruf gede kecil, tapi ketika ini NIM-nya pengaruh nih karena kan di situ nama database-nya kecil. Kemudian delete from nilai dalam tabelnya nilai di mana NIM-nya NIM berapa gitu ya. Jadi berarti sama dengan text NIM get text ya, kemudian eksekusi, kemudian close, clear ya tadi baca juga auto number dan sebagainya. Nah itu cara ngapusnya. Jadi setelah Anda tinggal Anda masukin ke dalam fungsinya hapus ya ke sini. Jadi ketika Anda running nah ini tinggal aktif semua. Ini tinggal dihapus. Nah, tinggal dihapus, tinggal di delete. Jadi ini aktifin dulu sininya. Oke. Ya. Di situ. Oke, sampai sini mau tanyakan. Nanti saya kirim codingan semuanya. Jadi nanti Anda dikumpulkan
nggak saya kumpulkan hari ini, ya. Jadi beruntung juga yang apa namanya yang dapat apa sih namanya, yang hari ini nggak izin gitu ya. Jadi nanti ngumpulinnya di absennya pas UAS. Jadi yang harus ditambahkan apa? Jadi tambahan ya, Anda buat halaman login tambahan. Tambahan halaman login berarti nanti ada atributnya, ada username sama password. Nah, nanti Anda set dari setelah Anda klik login berarti akan masuk ke dalam tampilan ini ya, masuk ke sini. Jadi buat form login dulu, form login kemudian klik login kalau passwordnya. Berarti Anda otomatis buat apa? Buat table baru berarti. Ya, Anda buat table lagi di sini, dapat table baru misalnya tabel user atau tabel apa, buat ada 2 table berarti. Ya, buat table berikutnya di tabel di report atau penilaian, tabel user misalkan. Buat lagi Anda jadi tambah login, kemudian yang kedua ini pertama ya, tambahan. Satu, tambahin login. Yang kedua, Anda set ya. Jadi ketika misalkan Anda nginput nama, kalau Anda nginput yang namanya angka, itu tidak bisa. Jadi harus yang ditulis cuma hurufnya doang. Kalau ada absen kan nilai angka nih. Berarti ini yang ketika user nginput pakai huruf, berarti tidak boleh. Nah, keyboardnya gampang kok. Untuk menulis hanya tulisan string doang di text field Java, itu kalau ada itunya. Ya. Itu yang udah itu tugasnya. Yang ditambahkan. Jadi pastikan yang namanya si nama ini tidak bisa ditulis selain kalimat. Angka tidak boleh. Ini kecuali ini sama kebalikannya. Jadi hanya bisa ditulis sama angka. Ya, itu sama yang namanya login. Berarti Anda buat lagi tabel username, password. Jadi kalau mau diwarnain boleh warna-warnain. Misalkan nih Anda nih hitung mau pakai ini misalkan, mau dipakai yang namanya icon. Caranya gimana? Anda tinggal klik kanan aja dihitungnya. Nih, hitung klik kanan, pilih yang namanya properti, ganti aja icon di sini. Nah, icon. Nah, ya, icon. Buat dari mana Pak ikonnya? Anda ngopi dulu. Nggak tiba-tiba nongol kalau nggak ada. Nah, yang saya bilang yang pada merah pada nggak ada pluginnya. Ini kan ada warna-warni. Ini dibuat warna, ada ininya, ada misalkan apa namanya, enak deh tampilannya gitu. Cuman karena plugin-pluginnya jar-jarnya itu kan saya hapus-hapusin karena ini NetBeans-nya yang baru, maksudnya di laptop saya yang dulu ini pas diinstal ulang jadi udah pada hilang. Jadi plugin-pluginnya jadi banyak ini kalau klik begini tuh. Nih, pada begini. Karena ini ada beberapa yang harus dimasukin plugin. Jadi error. Makanya kalau kekurangannya kalau plugin gitu, kalau ketika misalnya nih Anda ngirim ke saya kelasnya, saya nggak ada pluginnya, error begini. Makanya aman ya udah. Jadi nggak sesuai kalau kita, kecuali kalau untuk kita dipakai di perusahaan sendiri yang udah apanya dibuat execute, jadi buat XE, jadi nggak usah dibuka NetBeans langsung eksekusi gitu, itu baru bisa enak gitu. Kalau gini kan jadi error gitu. Kemudian kalau buat tombol tadi copyin, misalkan saya punya di ini icon nih, ini icon di sini banyak nih. Bisa aja Anda ngopi dari ini, bisa ngopi dari Google-nya, dari icon-icon misalkan ya, icon-icon kemudian di copy buat paste case-nya dulu ya, buat paste case ya gini ke kanan nih, di kanan new paste case, nanti tinggal gambarnya copyin aja langsung ke sini, di sini ke kanan tinggal di paste misalkan, udah nanti iconnya pada masuk. Jadi di saya udah ada nih, makanya di sini misalkan icon nih di saya kan di PJ kelas PO pagi. Jadi kalau ketika saya hitung di sini, kemudian saya misal klik kanan, ya kemudian pilih properti, pilih yang namanya icon, ini diklik, kelas diagram, berarti nanti di sini pilih icon. Nah, tinggal pilih iconnya. Nah, yang mana? Misalnya ini. Oke. Ya, seperti itu. Itu kalau mau pakai icon, termasuk yang namanya, ini pun bisa dipakai background nih. Ini bisa buat tulisan ini kan, tulisan bisa nih, tulisan ini dibuat jadi ini. Kalau dulu saya buat di Photoshop, buat di sini Photoshop dulu, baru saya buat di sini. Zaman-zaman lagi seneng-seneng gitu. Kalau sekarang nggak banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Kadang-kadang makanya sering ke Anda ngajar
online gitu, kadang ngajarin sesuatu yang karena sekarang saya suruh ini juga untuk buat kurikulum juga, ini juga ya yang sama aja kayak seperti mahasiswa ketika kerjaan dosen banyak ya, kecuali kalau emang dosennya jarang ada kerjaan gitu. Oke, sampai sini mau ditanyakan? Saya kirim codingannya ntar semuanya nih. Saya mau langsung copy paste begini atau mau di quote nih, apa namanya? Copy aja begini ya. Atau kayak gini nih di kelas yang pagi nih. Copy aja kali ya, kirim aja ya. Ini aja. Nih tinggal kan ada nama-namanya di sini nih, biar kelihatan biar ini nggak salah namanya nih. Kan ada nama-namanya di sini. Nih saya kirim ya. Save as, kemudian namanya di hmm, ganjil PBO krut ya. Sini saya pasang PDF aja. Ntar saya kirim nama ininya A2 ya. Oke. A2. Bentar. PBO krut namanya krut bukan sih, ya ya terus nah screen tuh ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, untuk ini ya, untuk kisi-kisi. Oke, untuk kisi-kisi, kemarin kan saya pernah ini ya, saya kan dikerjakan sebetul-betulnya ya, kalau mau kemarin salah, kayak kisi-kisinya, jadi yang Anda tugas yang abstrak, dulu ada abstrak lah, abstrak sama interface kan ya, itu kan agak-agak lumayan tuh, yang ada gabungan antara kelas interface sama kelas abstrak, yang slide terakhir nggak salah ya, di pertemuan itu akan ada di UAS semuanya. Itu kemudian nanti buat kelas diagram, sama satu lagi apa ya, bentar. Jadi Anda bisa nyiapin dari sekarang, jadi nanti tinggal ngumpulin. Mana ya, biar nilainya nggak aneh. Kemarin kan nilainya pada aneh itu, ada beberapa yang nilai di bawah rata-rata di bawah 70 kalau nggak salah. Rata 50, biar nilainya nggak error, kalau ngulang lagi kan capek. Saya selalu ngingetin ke mahasiswa gitu ya. Ada nilai-nilai yang ngulang-ngulang lagi gitu kan. Misalnya kalau misalkan dapat dosennya nggak enak gitu kan, ada dosen pelit-pelit juga. Kalau saya kan yang pelit kalau tergantung mahasiswanya, kalau malas ya pelit. Kan ada lagi dosennya yang benar-benar pelit gitu kan. uh, Tadi bentar, so wash PBO PBO. Oh iya, yang terakhir buat kelas diagram ya, buat kelas diagram dari tugas Anda yang ini, itu sih tugasnya nggak apa namanya nggak susah. Itu untuk nilai uasnya, untuk uasnya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini sebelum saya ngabsen nih? Bapak mau nanya, Ya silakan. berarti ini kita tinggal ngelanjutin codingan yang minggu lalu aja, Pak? Dia tinggal lanjutin. Yang itu kan kalau yang di apa namanya, kalau misalkan yang udah kemarin kan, ini yang saya kan kirim semuanya, yang dari saya kan sama aja kemarin. Jadi yang nanti Anda lihat itu yang di insert kan, yang kemarin baru query doang kan, baru nampil ke table kan. Nanti Anda tinggal namakan yang insertnya, update sama yang delete. Kan ada beberapa tuh, termasuk yang namanya saya tampilin dulu bentar biar kelihatan. Bentar.
Oke, yang kemarin kan sampai sini, yang saya udah basic coding yang kemarin tuh sampai sini kemarin kan ya, sampai apa namanya? Kemarin tuh sampai baca table, nah, baca table. Baca. Nih sampai kemarin sampai sini kan kemarin. Nih kemarin sampai sini. Nah itu. Jadi hari ini kan harusnya apa namanya Anda nambahin. Ini baru tombol ketika Anda di run begini. Nah tapi gini doang kemarin kan sampai sini. Jadi karena sekarang kan Anda prosesnya untuk tombol hitung ini, hitung kan udah ada ya. Anda yang kemarin nge-paste. Tadi saya boleh dari saya. Ini yang hitung ini diaktifkan, simpan, edit, delete, exit kan. Itu yang diaktifin semua. Jadi hari ini tuh yang ini kan udah sendiri nih. Delete, edit, sama simpan. Yang dari teman saya sama hitung. Nah ini tinggal ngelanjutin yang kemarin. Nah kemudian makanya saya kasih codingannya. Nah di sini kan ada beberapa untuk yang saya tambahkan. Di sini kan hapus. Yang kemarin juga hapus kan belum. Hapus. Kemudian ada apa namanya? Ada yang clear udah kemarin ya. Rubah nih yang edit. Ini rubah. Kemudian Anda jangan lupa masukin yang di dalam ininya, di dalam ininya nih. Ini kan untuk yang ini kan untuk yang keluar, tombol keluar. Ini tombol untuk apa nih? Nah, untuk yang hitung ya, ini hitung. Kemudian ini adalah untuk yang tombol-tombolnya simpan nih, simpan nih. Ini masuk-masuk di sini. Kemudian apply yang belum, yang tombol ininya sebelah sini. Yang klik kanan, event, pilih mouse klik kan. Nah, ini kan masukin codingnya. Nah, di sini kan belum juga nih. Jadi tambahin itu, yang saya tambahin. Udah yang lainnya sama semua yang kemarin. Gitu. Cuma satu lagi tadi nambah keterangan kan di sini. Ini kita tambah lagi. Dibuat lagi kan ada codingnya ditambahin lagi sama saya. Oke, ada lagi yang tanyain? Jadi pas nanti UASnya Anda nanti didemokan, masih lama kan waktunya, berarti tambahkan yang namanya login sama pastikan semua text file-nya itu kalau yang bagian angka cuman dia bisa di-update angka, kalau jadi orang kalau ngupdate pakai ngisi pakai huruf ya nggak bisa kalau di tempatnya angka. Kalau di tempatnya huruf hanya hurufnya aja gitu. Itu sih selain login. Jadi tambahnya 2. Oke, ada lagi yang tanyain? Bapak, Ya, kenapa Jan? itu untuk yang NIM-nya kan ada angka 003 tadi Bapak. Itu gimana cara bisa ngaktifinnya Pak? Itu ada auto number dikasih sama saya, ada auto number. Kalau nggak yang kamu nanti dihapus-hapusnya dulu yang NIM kamunya. Kalau biar takut ribet. Yang NIM-nya record di database-nya dihapusin dulu gitu kan. Biar nggak ini biar mulai dari 00 lagi. Gitu. Kalau mau tambahinnya nggak apa-apa. Nanti kan sesuai yang nampilnya kamu. Kalau nampilnya tadi NIM-nya misalnya sesuai ubara misalkan 2001. Nanti yang belakangnya itu yang nambah. Angka belakangnya yang nambah otomatis 1. Gitu misalkan 12. Terus sama yang keterangan Keterangannya ya tambahin di database-nya berarti tambahin di apa namanya? Di posisi bentar. Nah, keterangan berarti tambahin lagi sebelah sini, satu lagi. Sesuai yang saya contohkan di awal tadi. Berarti klik dulu, berarti Anda cari penilaiannya. Ini penilaian, kemudian cari strukturnya. Ya, dinilai, pilih strukturnya. Kan ada tuh. Nah, ini kan ada nih. Keterangan kalau mau ada masukin. Berarti buat di add sini nih, add 1, tambahin, kemudian ininya after dari grade. Saya udah ada kan, masukin tipenya pacat, keterangan dan sebagainya, ya. Oke, terus otomatis tambahin ke sininya. Nih, tambahin di sini di pas di bawah sini. Nah, ini kepanjangan itu, ketarikan panjang enggak ini. Kemudian ini nambah lagi codingan dihitungnya. Yang sebelum GUI kan nggak ada keterangannya nih. Berarti sini di action performanya itu tinggal tambahkan di if bawahnya. Nah, ini udah ada kan. Nah, ini yang tambahin. Itu sih. Oke, ada lagi?
Terima Oke, kasih. siap. Oke, saya absen ya sekalian. Absennya TF2 Adi A2 ya. Oke. Ini CUD2. Oke, ini adalah pertemuan terakhir ya untuk perkuliahan ya. Nanti ketemu lagi pas insya Allah di UASnya. Mudah-mudahan nilainya tidak tidak memuaskan. Saya harapkan ketika Anda nanti yang ini termasuk akan ngebantu kalau nilainya UASnya agak jeblok. Kalau aslinya makanya kalau bagus kalau bagus di apa-apain kayak biar melihatnya enak gitu. Dan nilainya jadi nanti dinilainya pas UAS aja. Saya absen orang satu-satu jadi persiapan yang namanya si netbinnya gitu. Jangan kepake gitu apa-apa gitu ya. Oke, saya absen dulu. Matthew ada Matthew? Ada Matthew, ada Faisal Muhammad. Hadir, Pak. Oke, Faisal Muhammad, ada Adelia. Hadir, Pak. Hadir. Perina. Hadir, Pak. Aspaldo. Hadir, Pak. Terus semangat nih. Terus Anissa. Hadir, Pak. Oke, terus Adam Miftahul Fauzan. Hadir, Pak. Hana Jurdini. Hana ada Hana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terus Muhammad Maulia. Muhammad. Hadir, Pak. Hadir, oke. Hadir, Rizky Setiawan. Rizky Setiawan nggak ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Triwan Nugrah. Hadir, Pak. Tadi Jihan ada ya. Terus Tiara ada Tiara. Hadir, Pak. Terus Aju Mardin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Faisal Bimantara. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Paris siapa nih? Paris Bimantara ya? Ada? Nggak ada Paris?